kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah adalah kalimat pengakuan dari seorang hamba akan segala nikmat karunia-Nya yang tidak terhitung itu. Sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, kata Allah, termasuk kita semua yang hadir, mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu. Ayat ini merupakan kebenaran mutlak, sehingga sampai hari ini dan seterusnya belum ada satu organisasi, belum ada satu alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu. Dan andai kata ada alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, mungkin alatnya sudah rusak, tapi nikmat Allah belum selesai dihitung. Dan itu makna wa in dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Sekalipun harus diketahui bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, nikmat Allah bukan hanya harta, tapi nikmat Allah meliputi najabatul aulad, anak-anak kita semua berhasil. Ada sarjana ini, ada ustadz ini. Itulah nikmat. Tidak ada kebahagiaan orang tua apabila anaknya berhasil. Oleh karena itu, Nabi mengajak kepada seluruh orang tua, berjanjilah, mudah-mudahan saya bisa sebelum meninggal dapat mewariskan kepada anakku dua, akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Ya narota terwangi, Pak, biar tidak ada harta. Sebab alangkah siksanya orang tua apabila anaknya tidak ada yang beres. Seperti yang kita lihat di televisi. Ada yang mencuri, ada yang merampok karena tidak diberi uang sama ibunya. Termasuk nikmat yang besar adalah iman. Iman adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenteraman. Iman adalah tembok pemisah antara manusia dan dosa dan maksiat. Rasulullah bersabda, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Yang artinya, tidak mencuri seorang pencuri selama masih beriman, tidak merampok seorang perampok selama masih beriman, tidak korupsi seorang koruptor selama masih beriman, dan tidak berzina seorang penzina selama masih beriman. Kalau demikian,
apa yang kita lihat di layar televisinya Indonesia setiap hari di negara kita ini. Di sana sini ada pencuri, di sana sini ada perampok. Beda pencuri dengan perampok. Kalau pencuri mungkin milik harta tidur. Kalau perampok tidak, matanya membelalak, diambil anak, diambil sepedanya, diambil mobilnya. Ini sudah merampok. Korupsi tiap hari tidak ada yang disebut, tidak disebut. Dan tidak sedikit, Pak. 2 miliar, 20 miliar. Melo inaga irdoi. Tidak habis gitu na sudah mati mi. 3 miliar. Ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Ibu membunuh anaknya 3 kali. 1 kali. Kita lihat, Pak. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya adalah krisis iman. Masolang itu. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi ketika membangun Makkah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad mengajarkan iman, mengajarkan la ilaha illallah 13 tahun. Nabi mengajarkan la ilaha illallah 26 semester. Kenapa terlalu lama, Pak? Nah pendek ji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi mengajarkan 13 tahun. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah 700 tahun. Yang ikut tidak cukup 100 orang. Nabi Muhammad 13 tahun mengajarkan la ilaha illallah. Nabi dilempar batu sampai berdarah, dicaci dan dimaki. Pertanyaannya kenapa terlalu susah? Sebab mengajarkan iman bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab mengajarkan iman berarti mengajarkan orang sesuatu yang dia tidak lihat. Pahala tidak dilihat. Neraka tidak dilihat. Surga tidak dilihat. Dan manusia kalau dia tidak lihat, malas. Makanya kalau ulama berbusa-busa mulutnya, memanggil orang pergi salat jamaah di Al-Markas dengan janji 27 pahala. Tapi kenapa malas? Karena 27 tidak lihat. Andai kata Nabi siapa yang salat jamaah di Masjid Al-Markas, masing-masing akan dibagikan televisi berwarna tanggawan penuh. Makanya guru saya berkata, Sanusi, kalau mubalik tidak berhasil menanamkan iman, menanamkan la ilaha illallah, saya khawatir akan lahirnya at-tufulatul basyariyah, anak-anak yang berkumis. Apa yang dimaksud anak-anak berkumis? Anak-anak tidak percaya kalau dia tidak lihat. Jadi kalau menangis anaknya bapak karena tidak dibelikan sepatu baru menjelang Lebaran, jangan diamkan dengan janji. Tidak usah menangis nak,
Nanti saya belikan tanggal 1. Anak-anak tidak tahu tanggal 1 sekarang. Jadi kalau ada orang 70 tahun umurnya dipanggil pergi salat jamaah dengan janji 27 pahala, lalu bilang apa pahala-pahala, itu mina anak berkumis. Jadi sebentar bisa makin lihat anak-anak berkumis. Begitu rusaknya kalau iman. Dan disinilah peranan para mubalik, peranan Masjid Al-Markaz Al-Islami. Karena disinilah disampaikan ajaran iman ini, karena hanya dengan itu bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Termasuk nikmat yang baru oleh karena kita sekarang sudah memasuki tahun 2021. Dari segi angka umur kita bertambah. Ketahuilah bahwa kehidupan adalah suatu perjalanan yang panjang. Tapi yakin kehidupan pasti berakhir. Kita semua melalui kehidupan ini melalui 4 fase. Fase pertama dinamakan marhalatit tufula, fase kanak-kanak. Kemudian fase yang kedua adalah marhalatis syabab, fase remaja. Kemudian yang ketiga marhalatir rujula, fase dewasa. Dan fase terakhir adalah marhalatis syaikhukhah, fase tua. Jadi cuma 4, Pak. Fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, dan fase tua. Saya sudah termasuk fase terakhir, karena dengan masuknya 2021 saya sudah memasuki umur 84 tahun. Berbahagialah orang yang mampu mempergunakan perjalanan ini. Maka itu Rasulullah berkata, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amal. Manusia yang paling baik ialah tambah panjang umurnya, tambah baik amalnya. Dan manusia yang paling jelek, tambah panjang umurnya, tambah jelek pula amalnya. Bahkan ada ulama berdoa, Rabbi habli hayatan aridatan wa illam takun tawila. Ya Allah, berikanlah saya umur yang berisi sekalipun tidak panjang. Tentu jamaah Al-Markaz berdoa, ya Allah berikanlah kami umur yang berisi dan panjang. Ya, mudah-mudahan kita semua, karena kita hidup di dunia untuk memberi makna daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan tahun yang baru ini kita dapat memanfaatkan untuk memberi arti dari kehidupan kita sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada sesamanya, kepada dirinya, dan kepada masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru